Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang janji iblis saat diusir dan dikeluarkan dari surganya Allah karena menolak perintah Allah Ta'ala. Iblis berkata, dan Allah mengabadikan perkataan iblis tersebut di dalam Al-Quran sebagai pelajaran berharga untuk seluruh manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka semua manusia dari jalanmu yang lurus. Menghalangi seluruh manusia dari jalan yang lurus, itulah rencana besar iblis kepada seluruh manusia. Dan makna jalan yang lurus adalah agama Islam, dan juga jalan yang lurus adalah Al-Quran. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari dua sahabat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Sungguh hal tersebut memang betul-betul tampak seorang yang mengaku muslim pun masih belum mau banyak mengamalkan dan mempraktikkan ajaran agamanya sendiri. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang asing dengan ajarannya sendiri. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid dianggap hal yang tak biasa. Membudayakan salam setiap kali bertemu hanya pada orang yang dikenal saja. Larangan membuka aib saudaranya sudah mulai terasa tak banyak diperhatikan lagi, seakan-akan itu tidak haram lagi. Larangan menuduh, berburuk sangka, dan sejenisnya sepertinya malah jadi budaya saat ini. Itu terbukti bahwa rencana besar iblis sudah banyak yang berhasil. Nauzubillah min zalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Saudara muslimku sekalian yang dirahmati Allah, selain secara umum iblis akan selalu menghalangi seluruh umat manusia dari jalan yang lurus, ada beberapa strategi khusus iblis yang ia sebutkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayat berikutnya, yaitu surah Al-A'raf ayat 17, yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maksud bahwa iblis dan bala tentaranya akan mendatangi manusia dari arah depan, artinya iblis akan meragukan manusia terhadap urusan akhirat mereka. Dan maksud dari arah belakang mereka, yaitu iblis akan membuat manusia menyukai dunia. Dan maksud dari arah kanan mereka, artinya iblis akan menjauhkan manusia terhadap urusan agama mereka.
Dan maksud dari arah kiri mereka artinya iblis akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Sekali lagi, kita ingat 4 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Yaitu yang pertama, berusaha agar seluruh manusia meragukan adanya akhirat. Ragu kalau adanya surga, ragu kalau adanya neraka, ragu adanya hari perhitungan semua amal perbuatan. Dan kita diragukan kepada penimbangan amal perbuatan dan adanya jembatan Shiratal Mustaqim yang akan dilalui oleh semua manusia. Yang kedua, berusaha agar seluruh manusia mencintai dunia. Sudah jelas, hampir semua manusia pasti mencintai dunia. Hanya sedikit yang mencintai dunia untuk akhiratnya. Selanjutnya yang ketiga, berusaha agar meragukan manusia sehingga umat Islam menjauh dari ajarannya sendiri. Dan yang keempat, berusaha agar seluruh manusia suka dengan kemaksiatan. Kemaksiatan dibungkus dengan keindahan. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekian banyak keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita semua tentang akhirat, menggambarkan tentang keadaannya kelak, orang-orang yang beruntung saat itu dan orang-orang yang merugi saat itu. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 17 yang artinya, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan sekian banyak pula keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita semua agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya kehidupan di dunia hanyalah kesamanan yang memperdaya. Dan begitu juga sekian banyak pula keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita semua bahwa hanya agama Islam dan ajarannya yang benar. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dan sekian banyak pula keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita semua tentang bahaya dosa atau maksiat. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pahala dan dosa dari Allah, bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Semoga kita semua tidak terjerumus jauh dari godaan iblis dan bala tentaranya dari segala penjuru. Dan semoga ketergelinciran kita terhadap godaan sebagai manusia yang tidak mungkin bersih dari dosa, semoga Allah ampuni dan maafkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk kita semua agar tetap bisa di jalan lurusnya, tetap dalam iman, hingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan terakhirnya, insya Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.